tokoh masyarakat kader yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman KKM kelompok 41 Universitas Bina Bangsa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita intinya apa yang dibutuhkan oleh anak-anak mahasiswa, saya selaku kepala desa dan kami selaku kepala desa yang membantu. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan penyuluhan hukum kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku kepala desa dibuka. Oke, saudara, dengan maaf, meskipun bilang kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kegiatan sosialisasi bidang hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga dan bidang pemerintahan desa tentang hijaukan desaku, kelola sampah dan rawat alam yang diselenggarakan oleh kelompok KKM Kelas 1. Kegiatan ini merupakan bagian dari bentuk pengabdian kami sebagai mahasiswa kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi hukum yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Isu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT adalah persoalan yang tidak bisa kita anggap sepele. Nama Jumana, saya lahir di Pandeglang. Dari Pandeglang yang kebetulan saat ini adalah menjadi dosen di Bina Bangsa di bawah naungan Fakultas Hukum. Asli Pandeglang, lahir di Pandeglang, yang kebetulan juga pernah tugas di Pandeglang. Dan kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan terkait dengan kekerasan KDRT. Sebenarnya Sobang ini daerah pertanian, agribisnis, tapi tidak salahnya mungkin karena ini contohnya mungkin di Sobang di Pandeglang sendiri jatuh kepada saudara saya terkait dengan KDRT. Tapi apa itu KDRT itu yang kita singkat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah merupakan suatu masalah sosial yang serius dan membutuhkan perhatian dari semua pihak. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, atau ekonomi. Nah, ini saya garis bawahi ekonomi. Karena di mana tempat di zaman saat ini adalah faktor ekonomi yang mendominasi terkait dengan adanya suku-suku terjadinya KDRT itu sendiri. Ini kalau kata Ustadz, kalau tidak dijaga keimanannya maka akan tersungguh sesuatu tadi, karena ekonomi, emosional, juga seksual. Kita dengar di beberapa tempat dan daerah kejadian-kejadian seksual juga ini banyak yang menyangkut terkait dengan KDRT itu sendiri. Dasar hukum
daripada KDRT sendiri adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bapak Ibu. Jadi ini hanya sekedar sharing aja, Bapak Komandan ya, Bapak Kades. Ini sharing sebenarnya. Kalau saya masih muda usia, jadi baru 53 tahun. Kalau mungkin lebih tua ada lebih hafal ya, tentang KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini sangat rentan di zaman saat ini yang tidak menentu, karena ekonomi, karena cuaca dan sebagainya, apalagi politik-politik yang terjadi. Terkait dengan pasal-pasal dari KUHP itu sendiri juga dapat digunakan untuk menuntut pelaku KDRT antara lain. Nah, ini ternyata KDRT sendiri dijaga, dilindungi, bahwa hubungan manusia dengan manusia, terutama di dalam lingkungan keluarga itu sendiri, ini diatur. Kalau kita mungkin yang sudah berkeluarga, bagi adik-adik mahasiswa juga yang berkeluarga, ini harus berproses, harus banyak bertanya dan silaturahmi yang lain. Ini ada pasal 44, pasal 45 dan pasal 46 terkait dengan KUHP itu sendiri. Ini ada terkait dengan sanksinya berat, bahkan ada kematian, lagi sampai dengan pidana pelaku KDRT seksual. Ini ternyata ada klasifikasi. Bahkan sekarang dengan adanya undang-undang IT itu sendiri, ini sangat rentan antara tetangga dan tetangga juga terjadi. Ini kenapa mungkin sangat diskusi ketua kelompok dengan kelompoknya. Di Panimbang ini terjadi pada saudara saya di Panimbang, terjadi di Soge pada tahun sekian. KDRT ini terjadi. Next okay. Baik, langsung saja di sini kita akan bersosialisasi tentang hijaukan desa Pus, kelola sampah, rawat alam. Sampah menjadi masalah lingkungan di desa. Kenapa sampah menjadi masalah lingkungan di desa? Karena sampah seringkali dianggap remeh, namun di lingkungan desa penumpukan sampah bisa menimbulkan berbagai masalah serius yang berdampak langsung pada kesehatan, kebersihan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu kurangnya kesadaran warga tentang pengelolaan sampah. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran warga tentang pengelolaan sampah merupakan masalah yang umum yang bisa berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena pengelolaan sampah kadang tidak sesuai dengan penempatannya, buang di kali itu terus dibakar, itu karena akan menimbulkan kesehatan penyakit